Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, halo. Halo semuanya. Masih bersama kita di obrolan Tapir. Oke. Ini istimewa, maksudnya mungkin ini episode pertama kita di YouTube. Dan yang di YouTube itu tidak ada di Spotify, yang di Spotify tidak ada di YouTube. Nggak ada. Jadi kita bikin konten ini khusus untuk di YouTube kita saja. Dan yang biasa dengerin kita di Spotify, di podcast, mungkin udah nggak akan aneh lagi atau nggak asing lagi lah sama suara-suara kita di sini. Ya. Yang berbeda adalah ini di YouTube. ini di YouTube. Topik bahasa Tapi bahasannya beda. dan kontennya. Kontennya tetap podcast sih. Ya maksudnya yang dibahasnya mungkin lebih serius. Saya pengen serius. konteksnya. Konteksnya lebih serius lah. Konteksnya lebih rapi lah setidaknya. Ya. Disebut rapi juga kayaknya enggak sih. Maksudnya gimana nanti aja. Ya gimana nanti aja lah Mungkin berjalan. akan lebih berbeda. Mungkin akan lebih berbeda. Nah, di episode pertama kita mungkin buat para pendengar yang baru ketemu sama channel kita akan bertanya-tanya, kita ini siapa dan kita ada di mana? Bahkan di Spotify ini kita tidak memperkenalkan diri. Di Spotify itu kita tidak memperkenalkan diri. Kita perkenalan dirinya kalau bocor aja sih. Kalau nggak sengaja kesebut. Kalau nggak sengaja kesebut. Nah, kalau sekarang di YouTube kita akan mencoba memperkenalkan diri. Kita ini sebetulnya siapa? Bongkar di sini berarti. Kita bongkar semuanya karena ya tujuannya bagus lah. Insya Allah bagus. Bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Oke. Jadi semuanya halo, salam kenal dengan kita di obrolan Tapir di Spotify-nya atau di podcast kesayangan Anda semua. Channel kita juga tetap namanya adalah obrolan Tapir. Di YouTube juga kita masih dengan nama yang sama, obrolan Tapir. Kenapa kita ngambil obrolan Tapir? Karena secara tapi itu sebuah singkatan. Jadi obrolan tanpa pikir-pikir. Itu dadakan. Tapi masuk lah ya. Tapi masuk lah, obrolan tanpa dipikir-pikir. Jadi kita bakal ngobrol sesuatu yang mengalir aja, tetapi kita bakal membahas atau menceritakan sesuatu yang mungkin lebih in ya sekarang. Ya. Yang lebih in, yang memang lagi viral dan lagi rame di lingkungan atau masyarakat kita sekarang. Lagi trending lah ya. Lagi trending. Kalau di podcast itu kan kita banyak banget tuh pembahasannya karena kita sudah mungkin berjalan ada 1-2 tahun ya. Ya. Kalau di podcast kita sudah berjalan 1-2 tahun, saatnya kita ekspansi ke YouTube. Dia dulu juga kita punya program pada suatu hari. Oh iya. Pada suatu hari tapi karena satu dan lain hal belum bisa lanjut lagi. Itu di channel lain tapi kan. Channel lain. Itu di channel lain. Pada suatu hari juga. Tapi orangnya kita juga kok itu. Orang-orangnya kita juga. Itu mungkin kayak bentuk apa ya, karya yang juga cukup serius lah di situ ya. Ya. Di situ ada kayak semi dokumenter juga. Semi-dokumenter. Kita ngobrol sama orang-orang banyak lah. Orang-orang banyak gitu. gitu. Dengan berbagai profesi. Dengan berbagai macam profesi. Terus juga ada podcast ya awalnya di situ kan. Podcast di situ ada Om Oki ini nanti memperkenalkan diri sama Om Buana. Itu di situ membuka. Om Ubun. Waktu apa? Terakhir lah ya. Iya, terakhirnya sebelum ada. kita ke ekspansif ke Spotify. Oke, jadi di episode pertama kita bakal sedikit kenalan dulu dengan kru obrolan Tapir yang ada di sini yang sudah eksis lama dan menjelajah dunia perpodcastan. Ya, kita kenalan dulu sebentar. Ada berapa orang kita? Kita aslinya ada 5. Ada 5. Cuman yang satu sedang Pulang kampung. pulang kampung sekaligus lagi produksi album. Nah, mudah-mudahan kita bisa dengar kabar baiknya di bulan-bulan depan. Oke. Maka albumnya udah beres. Nah, aslinya ada 5, tapi kebetulan sekarang kita ada berempat. Kita kenalan dulu. Kalau saling tunjuk lama, jadi dari saya dulu. Kru Tapir yang pertama adalah ada saya Oki Adityawan. Nah, saya orang Bandung asli. Jadi kalau ngobrol mungkin nanti bakal nyampur sedikit antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Karena memang asli dari Bandung. Dan kebetulan profesi saya sekarang adalah pengajar atau dosen. Gitu. Udah. Pengajar, dosen. Ruang lingkupnya di desain komunikasi.
atau sedikit ke seni dan ada irisan filsafat dikit lah gitu. Oke, itu dari saya, kru tapir yang pertama. Yang kedua dari mana nih? Kanan kiri saya. Oh, dari sebelah kiri katanya. Ya. Coba kenalan diri sendiri. Saya Diki. Aneh ya? Saya Diki. Iya, lanjutin. Orang Cimahi. Kumaha sih mau perkenalan? Canggung dia mau perkenalan. Gak biasa memperkenalkan diri ya, jadi aneh ya. Saya apa ya? Gak ada profesi tetap, tapi saya lagi jadi seorang tutor. Pengajar juga. Tutor sama mentor sama nggak sih? Beda. Beda. Di sekolah? Di sekolah apa? Tutor tuh kayak guru tapi datang ke rumah gitu. Oh. Di sekolah yang tutoring. Di sekolah yang Sekolah non formal. Non formal. Yang kamu miliki sendiri. Kita punya sekolah gitu. Kita punya sekolah. Jadi Jadi ada perkenalan dari ada perkenalan. sekolah. Siapa tahu nanti kan kita juga bisa sekalian promosi sekolah. Ya mungkin nanti sedikit banyak kita juga bakal promosi, maksudnya sosialisasi juga. Sosialisasi. Apalagi terutama di bidang pendidikan non formal ya. Oke. Karena bukan sekedar promosi tapi sosialisasi. Maksudnya Edukasi iya, Edukasi. edukasi juga. Promosi. Dan ini juga mungkin kayak bentuk rintisan usaha ya yang sedang kita kerjakan dari tahun 2020 2019. Oh, jadi sudah berjalan cukup lama lah. Oke, itu kru tapir yang kedua. Sekarang beralih lagi ke sebelahnya ada kru tapir ketiga. Saya Panji Firman. Kalau profesi mungkin sama seperti Omoki, saya sebagai dosen juga di program studi yang sama di kampus yang sama juga. Itu jadi di ranah desain komunikasi visual. Tapi saya mungkin lebih banyak karena latar belakang saya kan seni rupa, jadi lebih banyak ngajar mungkin yang dasar-dasar lah gitu. Terus selain itu juga saya sebagai perupa juga. Jadi di luar dosen saya sebagai perupa yang aktif. Kalau rupawan sih mungkin relatif. Kalau rupawan relatif, tapi seorang perupa. Oke, terima kasih. Sekarang di sebelahnya lagi kru tapir yang keempat. Terakhir. Saya Ubun. Aneh ya, benar. Seorang kepala sekolah kan harus gitu ya. Kamu nanya jadi pasti gue tunggu. Gue Paris gitu. Nanti perkenalan tapir kelima kalau dia sudah pulang ke Bandung. Oke, yuk. Saya Ubun. Ubun. Background saya profesi berarti sama sebetulnya pengajar gitu. Cuman background pendidikannya kan dari eksak, saya dari fisika lah ya, fisika. Cuman entah kenapa tiba-tiba pengen bikin sekolah. Nah sekolahnya non formal dan informal karena dulu pernah ngajar di sekolah formal kurang lebih 10 tahunan, terus kemudian hijrah. Jadi hijrah itu tidak hanya spiritual, tapi masalah mindset tentang pendidikan juga bisa hijrah. Oke. Nah, saya bersama teman saya Om Dike yang sama-sama ada di sini juga gitu. Di tempat yang sama yang nantinya juga kita akan bahas-bahas masalah pendidikan juga. Oke. Jadi kurang lebih kita backgroundnya sama ya di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan. Satu di pendidikan dasar dan menengah, mungkin yang satu lagi Atas. di pendidikan tinggi gitu. Tinggi. Semua kita berkontribusi di satu wadah yang sama. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nih, kok di obrolan tapiran di Spotify ngaco ngomongnya? Nah, itu kan ada disclaimer-nya. Sekarang kita sebutin. Kenapa kok kalau di Spotify kok ngaco banget begini. Itu ada pembelaannya karena kita semua manusia. Dan kita melakukan ini di luar jam kerja. Jadi menyesuaikan kondisi aja. Jadi di mana saat kita santai, di mana saat kita bekerja secara profesional, itu kita punya porsinya lah. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua dengerin podcast kita di sini di YouTube, terus nggak sengaja dengerin kita ngomong kasar atau ngomong vulgar, wayahna. Iya. Nah,
Mungkin kalau di YouTube kita akan mencoba sedikit lebih menahan. Kalau di Spotify mungkin kita akan lebih Lebih bebas. Kalau di YouTube mungkin akan jauh lebih biar beda aja. terstruktur, biar beda aja. Biar beda. Dan mungkin yang di sini kurang kocak lah. Nah, di sini kurang kocak lah. Kalau di sini lebih tertata. Oke. Mudah-mudahan. Jadi, mudah-mudahan. Oke, terima kasih banyak semuanya. Itu perkenalan kita di episode pertama dan kita akan langsung lanjut ngobrol lagi di tema pembahasan yang pertama, yaitu jika aku menjadi. Jika aku menjadi itu kayak ada program TV zaman dulu. Sekarang masih ada nggak sih? Oh, nggak ada. Nggak pernah nonton Udah TV. ada. Udah nggak ada. Itu program TV di Trans kalau nggak salah. Nggak tahu Trans TV apa Trans 7 gitu. Cuma itu Tapi lumayan lama. lumayan lama ya. Lumayan lama. Jika aku menjadi aja. Nah, ujungnya tuh jika aku menjadi kenapa? Dan jika aku menjadi apa? Kenapa ini jadi tema pembahasan pertama adalah karena saya terinspirasi atau teringat dari kondisi kita yang sekarang di Indonesia itu akan menghadapi pilpres, pileg, Dan pilkada. dan pilkada. Pilkada Kan- tahun depan ya. Ya, kan kita menghadapi berbagai Iya. pemilu lah. Tahun politik lah ya gitu. Jadi kadang kan dari para calon ini selalu ada kata-kata jika aku terpilih, jika aku menjadi apa, maka akan ada janji-janji yang keluar nih. Nah, kira-kira kalau kita ada di posisi itu, jika aku menjadi sesuatu atau seseorang, kita bakal ngapain? Cuma ya itu saya teringat sebuah quotes juga. Oh, boleh quotes-quotesan di sini ya? Boleh. Quotes juga. Jadi kadang ketika tahun politik itu ada yang suka membela diri. Hmm. Aku tuh gendut bukan banyak makan, kebanyakan makan janji manis. Untung belum sampai diabetes. Janji manis. Janji manis. Ya. Oke. Siapa dulu nih berarti? Coba dulu. Anda. Dari saya dulu berarti. Oh ya udah kamu. Saya tuh kepikiran kalau misalkan kira-kira jika aku menjadi sesuatu atau menjadi seseorang gitu, saya bakal ngapain? Yang pertama itu adalah Bentar dulu, ini tuh jika aku menjadi tuh merujuk ke profesi dulu, misalnya ke profesi atau cita-cita di luar yang profesi, keprofesian atau yang sifatnya abstrak mungkin karakter atau apa dulu nih? oh cita-cita di luar profesi juga boleh. Nggak boleh. Boleh. Cita-cita beneran. Iya yang kita pengen aja sih. Oke. Yang tidak mungkin yang sudah tidak bisa kita capai ya Atau yang atau mungkin belum atau berpotensi belum Iya. atau berpotensi atau sulit lah. Sulit. Nah. Oke, yang pertama dari saya, jika aku jadi seseorang atau jika aku jadi sesuatu, yang pertama adalah impian terbesar saya adalah saat sekarang saya profesinya jadi seorang dosen di dunia kreatif ya, di industri kreatif gitu, di desain atau sedikit ada campuran seni rupa. Tapi yang selalu terbayang di otak saya adalah saya tuh karena senang kuliner, saya tuh senang makan. Jadi cita-cita saya itu adalah jadi pemilik restoran. Jika aku menjadi seorang owner Restoran. Apa yang Anda akan lakukan? Yang paling ingin saya lakukan adalah sebenarnya bukan restoran ya, tapi warung makan sebetulnya. Pengen banget saya bikin satu warung makan atau warung nasi. Karena bayangan saya adalah saat saya punya warung nasi dan punya cabang yang banyak, saya punya impian mulia gitu. Jadi pengen buka warung nasi yang murah tapi berkualitas. Kenapa? Karena saya pengen banget bisa bagi-bagi atau ngasih makanan sama orang-orang yang nggak mampu. Gitu. Jadi itu mah cita-cita yang memang sekarang lagi ongoing. Jadi sambil ngajar, kalau misalkan suatu saat ada rezekinya, pengen banget bikin warung nasi. Jadi kalau misalkan ada yang lewat mau beli makan tapi nggak punya uang, yaudah kita bagi-bagi makan. Jadi itu mah jadi ini satu sesuai program. dengan ini program pemerintah Ketahanan Untuk pangan. ketahanan pangan sama ini menurunkan stunting. Siklus stunting. Ini makanan bergizi ya. Kalau saya punya rumah makan yang baik gitu, yang benar dan besar, itu saya bisa bantu itu. Jadi menu yang saya kasih tidak hanya sekedar tahu dan sawi Dan stiker. dan stiker. Ya karena kan niat utamanya mulia, ingin membantu, berbagi orang yang tidak mampu, minimal bisa makan. Ya, itu. Nah, hari yang namanya rezeki mah kan maksudnya siapa tahu nanti saya didoain biar usahanya lebih gede, lebih besar. Itu cita-cita saya yang paling gede sampai saat ini. Udah, kalau saya itu
Yang lain, sok saheun. Siapa? Mang Diki dulu lah. Ih, kan semua juga tahu saya tidak punya cita-cita. Jadi kira-kira ngapain? Dia yang paling nyantai sebetulnya, karena cita-cita tuh keinginan emosional, keinginan apa gitu ya, yang kadang-kadang jadi stres karena tidak tercapai gitu. Karena Atau- banyak keinginan, jadi karena- banyak stres. Betul. Terus dikejar waktu juga gitu. Nah dia satu-satunya yang paling nyantai karena nggak ada cita-cita. Gak ada cita-citanya. Tapi punya harapan nggak sih atau punya? Kira orang yang jadi Superman kita atau jadi apa gitu? Pengen jadi dosen. Kenapa pengen jadi dosen? Selepas obrolan kita yang lalu ternyata kita cancel, sama saya di cancel ya. Anggaplah obrolan itu tidak pernah terjadi. Ya, selalu di cancel karena ternyata dosen tuh gini. Jadi maksudnya pengen, karena gini, concern orang teh cuman ke anak sendiri atau maksudnya gini. Kalau boleh jujur, nggak tahu ini aman atau kalau YouTube aman nggak sih? Aman. Aman aja. Asal tidak menyinggung kelompok tertentu lah atau tidak. Orang tuh menyampaikan tensi. sudah give up sama generasi yang ada sekarang gitu. Jadi Aman. masih punya beranggapan udah tidak tertolong nih generasi ini, makanya pengen ya udah ngebangun generasi yang bawah aja gitu. Karena yang sekarang udah jadi nih generasinya tuh kayaknya udah nggak tertolong nih, mau digimanain juga teh sistemnya. Maksudnya gini, orang pasti mayoritas teriak anti korupsi gitu, padahal mungkin di kehidupannya dia juga korupsi. Itu tuh males sih sama yang hal-hal kayak gitu. Jadi ya udahlah, itu mah biarin aja. Maksudnya gimana caranya mendidik, bukan cuma ngajarin ya, mendidik si generasi yang kalau ngajar mas sekarang juga kan ngajar ya. Dan kalau mendidik teh orang lebih milih-milih gitu siapa yang Mau dididik. makanya murid orang kan tidak banyak ya. Makanya jadi tutor aja gitu. Jadi tutor aja udah oke, bisa mungkin bisa apa sih, punya peran kecil lah buat mungkin bisa nggak ngerubah gitu. Bukan gelehnya orang tuh kalau ada kalimat demi bangsa dan negara tuh orang geleh tuh. Karena bullshit, tapi satu sisi orang teh udahlah gitu, selamatin yang bisa diselamatin aja, karena orang beranggapan yang sekarang tuh udah nggak bisa diselamatin, udah gitu aja sih. Nah, ini juga ada No offense ya, ini mah cuma maksudnya anggapan saya aja gitu. tapi benar juga maksudnya di satu channel YouTube atau di platform TED kan, TED itu ada, lupa sih saya namanya siapa gitu, jadi ada anak kecil yang ngomong tentang perkembangan anak. Dia bilang kan, dia presentasi di TED itu umur berapa, 10 tahun atau berapa belas tahun gitu. Dia ngomong bahwa orang tua nih, bapak-bapak gitu, temenin kita anak kecil ini, maksudnya anak-anak kamu tuh temenin setidaknya dari 0 sampai 5 tahun tuh temenin gitu. Nggak usah ribet-ribet lah gitu, nggak usah ribet-ribet ngajarin apa segala sesuatu, temenin aja kita, tumbuh kembang kita temenin. Dan jangan ngomongin masalah persoalan-persoalan yang sudah kamu tinggalkan, yang sudah kamu buat gitu, generasi-generasi sebelumnya buat di dunia ini. Cukup temenin kita sampai 5 tahun saja, setelah itu biarkan kami berkembang, kami akan menyelesaikan permasalahan itu. Udah anak kecil itu. Betul. Seru. So, Nah, berarti itu ya. Ya, maksudnya harapan orang sih generasi yang ini tuh nggak akan sama. Dan itu kan Bakal sedih, maksudnya orang bakal sedih ketika melihat nanti someday generasi yang sekarang tuh ternyata gitu, masih gitu-gitu aja gitu. ini tuh udah, maksudnya nggak salah juga, itu udah pandangan dunia gitu, udah banyak juga yang melihat ke arah sana gitu. Ya. Oke, udah berarti dah. Gitu. Yang jadi dosen. Kalau dosen maksudnya kenapa ke mahasiswa, karena mungkin dulu sempat mikir teh oh mahasiswa teh paling nggak mindsetnya udah sedikit kebentuk ya gitu. Udah lewat remaja udah lewat, jadi pemikiran orang masih bisa ngasih
bisa ngasih masukan ini gini yang apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya dihindari gitu. Oh, Ternyata kan apa yang kegiatan administratifnya itu yang bikin males. Terus ini penting gak penting ya Pak ya, ini orang sih orangnya mungkin paling pemalas lah. Ya tapi memang nggak, kalau dibilang nanti kita bahas ya tentang perguruan tinggi lah. Perguruan tinggi administratif yang ternyata jadi sebuah beban yang berat untuk para pengajar. Oke. Next lagi. Saya nih berarti ya sebelum ke Pemugun. Jika aku menjadi, mungkin kalau ngomong cita-cita sih kan sekarang nggak terlalu, dan emang udah nggak ada lah ya cita-cita, cuma jalanin yang ada. Tapi dengan keresahan yang sekarang dirasain itu, mungkin kalau bisa milih ya jika aku menjadi Menteri Pendidikan. Oke. Yang dirasain tuh bahwa ya pendidikan ini mengarahkan semua peserta didiknya tuh ke arah yang sama, keseragaman, bukan lagi keberagaman. Padahal cuma beda huruf doang. Terus masalah yang sekarang terjadi, bukan masalah sih, hal yang sekarang terjadi tentang perguruan tinggi, link and match dengan dunia industri. Kenapa sih gitu kita tuh universitas ini kemudian diarahkan ke arah industri terus, menjadi pabrik SDM gitu. Betul. Harus siap untuk industri, padahal nggak semua, maksudnya nggak semua tuh artinya ada beberapa keilmuan praktis lah, seperti misalnya teknik, ekonomi misalnya, memang siap untuk situ, tapi ada beberapa hal, ada program-program lain atau keilmuan lain yang tugasnya tuh menyupport itu, mendukung gitu. Itu. Ya kita ngomong misalnya prodi filsafat, seni misalnya, sastra, ilmu budaya gitu kan tidak dipersiapkan untuk menjadi industri, tapi sebagai golongan masyarakat yang kritis. Iya, betul. Yang jadi kayak link and match dengan perguruan tinggi dan universitas tuh, perguruan tinggi dan industri itu nggak harus dipukul rata. Nggak harus semua jadi entrepreneur, nggak harus semua jadi karyawan. Nah, kalau semua jadi itu, siapa yang jadi filsuf, siapa yang jadi pemikir? Betul, karena memang ada keberagaman tadi. Keberagaman. Itulah sebabnya kenapa universitas itu banyak prodinya, banyak jurusannya. Gitu. Jadi jika aku menjadi Menteri Pendidikan, ya aku akan mencoba meletakkan keilmuan itu sesuai dengan marwahnya masing-masing. Tapi kalau misalnya Panji ini jadi Menteri Pendidikan misalnya, mudah dong. Maksudnya akan ada kemudahan-kemudahan gitu. Karena paling tidak dia mudah untuk mencari staf khusus. Dan staf ahli. Iya, kenapa gitu? Ya masa yang jauh-jauh dulu. Yang dekat-dekat lah. Kan tadi di perkenalan udah tahu ya, semuanya juga pengajar. Dia juga orang pendidikan. Semua di bidang pendidikan. Oke. Masa sih? Temannya nggak diajakin. Oke, Menteri Pendidikan. Next lagi, Mang Ubun. Gimana Mang Ubun? Kalau saya mungkin lebih ke arah whistleblower. Menjadi whistleblower. Wasit. Jadi peniup peluit. Whistleblower untuk hal apa nih? Ya tetap ngomongin pendidikan. Karena gini, background saya kan dari pendidikan formal, terjerumus gitu ya, masuk kuliah di jurusan pendidikan. Dulu sempat mau menyerah, saking jurusannya tidak menyenangkan gitu ya. Eksak gitu. Ya, karena janji harus mendapatkan gelar SPD gitu ya, SPD gitu. Akhirnya ya sudah sarjana pajajaran pendidikan. Sarjana pendidikan. Jadi akhirnya tetap harus diselesaikan gitu, dan alhamdulillah beres gitu ya. Mengajar juga justru mengajar bukan di mata pelajaran fisikanya. Pelajaran fisika itu cuma berapa tahun gitu. Tapi lebih banyaknya di sains.
Ya, oke. secara Jadi keseluruhan ya keseluruhan terpadu lah. Terpadu. Secara terpadu. IPA terpadu. IPA terpadu. Nah, dari situ tuh saya ngelihat bahwa iya betul, tidak semua orang itu satu bisa sekolah di sekolah formal yang didesain sama pemerintah dengan kurikulum yang kaku gitu. Dan ternyata saya baru tahu setelah keluar dari situ gitu, bahwa jalur pendidikan itu ternyata tidak hanya Formal. satu, Hanya gitu. satu. Yang diakui pemerintah juga ada 2 lainnya. Nah, cita-cita saya itu yaitu menyampaikan semua ini ke semua orang, sampai semua orang itu mindsetnya berubah bahwa ya udah, kalau memang anaknya pengen jadi A, pengen jadi musisi gitu ya, dari kecil ya udah aja Jadi kejar musisi. ke situ gitu. Betul. Ya, ya. Jadi musisi. Kalau anaknya pengen jadi atlet ya udah dari kecil Jadi atlet. jadi atlet aja gitu. Ya. Nggak usah mikirin masalah tadi. Oh harus sekolahnya di sini, nanti lanjut di sekolah ini, lanjut di sekolah ini. Ya. Jadi artinya kalau ngelihat dari sistem pendidikan yang dibikin sama pemerintah sendiri, orang tua itu semuanya bisa membuat kurikulum sendiri di rumah. Mungkin bukan whistleblower ya, lebih cocok corong pendidikan. Jadi bisa baru sebetulnya gini, cuma ngasih info. Corong rakyat. Wait nih ada ini, silakan semuanya mencari itu gitu. Corong, Corong rakyat. Rakyat. nama grup WA itu. Aja-aja corong rakyat. Ujung-ujung corong rakyat. Nah, begitu. Itu jadi sudut pandang atau mungkin cita-cita ya, jika aku menjadi sesuatu atau seseorang, kira-kira itu yang kita pengen lah, atau kita inginkan. Tapi yang tadi tuh kalau misalnya kadang-kadang tuh orang tuh sebenarnya per hari ini tuh orang udah banyak yang udah bisa keluar dari mulutnya mereka teh, sistem pendidikan kita tuh gini. Tapi mereka tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Bahkan mereka nggak tahu ada sistem yang lain juga gitu. Ya, itu tadi mungkin pentingnya tadi whistleblower juga ya. Iya. Corong pendidikan itu karena ya kita bisa sekarang lah kita sebagai pengajar gitu, sebagai pendidik juga mungkin yang menuju ke arah pendidik gitu. Keluhan-keluhan kita, kritik-kritik kita terhadap sistem pendidikan ini kan juga tidak berdampak apa-apa selain ngomong isi doang gitu. Ya. Belum bisa berdampak apa-apa, dan kayak apa yang dibikin oleh teman-teman juga kan itu adalah satu langkah kecil yang mungkin menjadi langkah besar ketika menggaungkan pendidikan non Pendidikan non formal. Ya, itu masalahnya kan gini, saya juga sadar masyarakat itu attentionnya gitu ya, perhatiannya itu tidak akan menuju ke bagaimana cara dia mendapatkan wawasan kalau tidak ada yang viral. Ya. Gitu. Hari ini ya. Iya, kondisi hari ini kan gitu. Kalau nggak ada yang viral mah udah dia nggak ada apa-apa gitu. Ya, betul. Padahal ketika dia mengeluh tentang pendidikan begini, pendidikan begitu, gitu. Dia juga ngikut aja gitu sebenarnya, ngikut mayoritas aja tanpa dia mencari ilmunya atau wawasannya gitu. Oke. Ya. Mau nanya nih kan? Mau nanya nih aja. Kebiasaan. Kepala lah. Kebiasaan Spotify. Martin Suryajaya pernah bilang lah dalam channelnya dia gitu. Dia bilang kalau dia meletakkan satu konsep manusia renaissance zaman Da Vinci, manusia yang bisa segala hal. Zaman itu ya bukan cuma Da Vinci ya, tapi yang nanti juga bertumbuh di abad ke-17 itu banyak manusia-manusia yang pada zaman itu tuh bisa menguasai banyak hal, sains, seni, filsafat segala macam tuh dikuasain sama mereka. Tetapi kemudian pendidikan itu membentuk, mengkotak-kotakan manusia menjadi spesialis di bidang tertentu. Harus jadi spesialis, harus jadi fisikawan, harus jadi bla bla bla. Nah itu gimana nih menurut pandangan teman-teman? Bukan lebih baik, tapi gimana sih posisi antara menjadi manusia yang bisa segala hal, renaissance man itu, atau menjadi orang yang spesialis itu? Ya, itu kan sempat dibahas,
sempat pernah terlibat obrolan soal itu. Jadi apakah sebaiknya di zaman sekarang itu lebih jadi generalis, istilahnya yang itu generalis atau jadi spesialis gitu. Ya. Generalis itu dia tahu tapi di permukaan aja kan, yang dasar-dasarnya aja Ya, gitu. betul. Tapi tahu banyak hal. Itu spesialis tahu sedikit hal tapi secara mendalam gitu. Tapi kan ada yang ketiga juga, namanya itu poho. Jadi dia tuh kayak orang jadi Jadi lupa. jadi poho istilahnya itu adalah Anggaplah generalis spesialis. bukan Bukan. Apa yo? Di antara dua itu kan. si Kamavinga tuh disebutnya kan sih. Lupa kan. Dia teh dari V. Jadi quiz, jadi tebak-tebakan. Yuk, jadi siapa yang pendengar barangkali tahu nanti bisa komen di bawah. Oh iya, kalau YouTube udah bisa komen. Bisa komen di bawah. Aduh, anjir mana. Iya, apa? Ya, intinya apa? Tapi jadi intinya apa? Ya, intinya Istilahnya dia, lupa, tapi intinya. dia tengah-tengah gitu dari itu. Dia mempunyai banyak hal, apa menguasai sedikit hal, tapi ada yang Dia spesialisasi dia di situ. spesialisasi juga di situ. Tapi selebihnya dia sekaligus Paham gitu segala. gitu, luas lah gitu pandangannya. Oke, kalau itu menurut Bang Dike. Kalau Kalau menurut saya sebenarnya kalau misalkan ditanyain mau Pokok dia. mau generalis atau spesialis, kalau misalkan di umur saya yang sekarang udah kagok segini gitu ya. Bentar, Hah? versatile. versatile. Istilahnya versatile. Akhirnya ingat. Oke, sip. Versatil. Versatil. Ini mungkin lebih ke arah bagaimana pendidikan kita nih seharusnya menciptakan yang Renaissance Man itu spesialis atau mungkin tambah tadi versatile. Versatile. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang saya mungkin ya tadi dari pengalaman hidup yang pernah saya jalani sekarang, saya pernah ada di posisi yang tadi generalis ya. Jadi segala bisa. Karena mungkin didikan orang tua ya dulu, didikan orang tua yang mendidik saya teh, kamu jadi laki-laki harus bisa segala, makanya belajar teknik ya, belajar seni ya, sejarah ya atau macam-macam. Tapi yang saya rasain saat ini adalah saat saya mengetahui banyak hal itu, tidak ada spesialisasi yang bisa saya pegang. Nah, itu versatile Gitu. Jadi jatuhnya adalah saya bisa segala ini tapi maksudnya di kulitnya aja. Dan mungkin kalau saya berpandangan kayaknya lebih baik pendidikan itu mengarahkan ke spesialis tertentu. Gitu. Nah, mungkin kan salah satu fungsi masyarakat bersosialisasi ini, berkelompok itu agar saling mengenal dan saling membantu, ya kenapa tidak kita aplikasikan itu? Untuk akhirnya menjadi berkolaborasi. Akhirnya berkolaborasi. Jadi kalau misalnya kita butuh seniman, kita sudah ada kelompok seniman. Kita butuh teknokrat ada gitu. Terus ada kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya bisa saling membantu gitu. Kayaknya itu lebih oke saat kita aplikasikan ke mungkin generasi yang lebih bawah. Jadi anak-anak pun tidak akan kebingungan. Mereka akan dididik sesuai dengan, oh udah kamu fokus jadi seniman aja. Oh kamu jadi atlet aja. Kamu jadi teknisian atau jadi ilmuwan aja. Jadi nanti bisa saling berkolaborasi. Ya, sebaiknya gitu someday gitu si orang nggak ada lagi tuh namanya calon mahasiswa tuh dia sampai nggak tahu mau kuliah di mana gitu. Kadang-kadang biarin sini. Kalau dulu kan banyak banget kayak gitu, biarin lah yang penting kuliah gitu. Sebenarnya sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Iya, Sampai sekarang masih. Mudah-mudahan nanti generasi yang sekarang masih saya ajarin nih gitu. Yang atau yang sekarang anggaplah masih ada gen alpha lah gitu. Ya. Kalau kita sebut gennya. Gen alpha mungkin ya udah lebih tahu tujuannya. paling nggak mungkin lebih sedikit lah yang harus terpaksa kuliah di sini. Jadi nggak sesuai. Jangankan bakat, minat juga kadang-kadang enggak gitu kan. Ya. Dilanjutin aja. Dilanjutin aja. Ya jadi gini, kalau ngomongin tadi maksudnya antara generalis atau spesialis gitu ya, atau di antara keduanya itu kan sebenarnya mau kita ngomongin akar untuk menciptakan yang mana dulu. Kalau lihat pendidikan sekarang itu kan memang akan dibentuk jadi
generalis. Yang sekarang itu Ya, yang semuanya pendidikan belajar dasar kan. dan menengah itu kan dia menciptakan Ini kita outputnya tuh sampai ke perguruan tinggi loh. Jadi kan iya itu spesifik jadi iya kan ngomongin dulu akar dari SD SMP SMA itu kan generalis. generalis. Nah, kesulitan kenapa kita tidak punya spesialis yang banyak gitu ya, karena orang-orang yang sudah menempuh pendidikan sampai SMA ketika dia mau kuliah dia bingung ngambil jurusan apa, dia nggak nemu spesialisnya. Betul. Karena selama 12 tahun dia belajar generalis gitu. Meskipun sudah dipisahkan antara sosial dan eksakta Eksakta, gitu. Kan sosial eksakta tapi Bahasa kan ya, kalau- rumpunnya banyak juga kan. Sekarang Sosial masih emang ya? apa, di eksak Masih. kecuali yang kurikulum merdeka yang sekarang itu menghilangkan Karena pilihan jurusan. sekarang tuh ada pelajarannya IPAS, jadi disatuin IPAS. IPAS sama IPS disatuin jadi IPAS. Wah, jadi kan akhirnya gini, Saya baru kalau tahu. kalau awalnya dibentuk generalis gitu ya, dia akan menciptakan generasi-generasi yang nantinya jadi spesialis yang kebingungan. Kenapa? Kayak ada misalkan jadi dokter karena dorongan orang tua buat punya biaya, tapi anaknya justru pengen berkiprah di dunia entertain. Karena saya pernah punya murid itu gitu. Dan akhirnya yang selesai juga gitu ya si kuliahnya. Terus ada yang pengen masuk ke desain gitu ya. Tapi anaknya seneng bahasa. Tapi karena ada tuntutan akhirnya masuk ke situ. Akhirnya kan mungkin tidak akan menciptakan spesialis yang yang mumpuni lah ya gitu. Dia hanya cuma punya gelar, tapi ya itu tadi gitu spesialisnya nggak ada gitu. Jadi Makanya mungkin bisa dibilang spesialisasinya itu telat gitu. Jadi Telat. telat. karena kalau pendidikan di bawahnya itu balik lagi ke sistem bahwa orang tua itu bisa mendesain kurikulumnya masing-masing gitu ya, sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak gitu ya. Itu mungkin usia SD atau usia SMP dia udah ketahuan spesialisnya dari mana. Dimana? Tinggal ngarahin gitu. Ya. Gitu, tinggal mengarahkan ke sana yang mungkin dalam waktu 6 tahun dia bisa menjadi spesialis yang bagus gitu. Oke, sih, cakep. Udah, Ya, dari jadi Anda sendiri mau menambahkan? mungkin jadi kayaknya sesuai dengan zaman ya. Karena waktu itu juga kebutuhannya zaman waktu itu emang baru sedikit manusia mungkin ya. Jadi banyak ciptaan itu lahir dari satu atau beberapa kelompok orang. Tapi juga kita nggak bisa menafikan bahwa apa yang kita nikmati sekarang itu ciptaan dari para spesialis. Para gitu. spesialis, betul. Itu. Nah, saya mau namain ini. Dulu itu sebelum ada sekolah, itu kan semua orang itu bebas. Ada yang dia di filsafat, ada yang dia di sains, ada di mana gitu. Ketika muncul sebuah sekolah, itu kan sebetulnya ada pendanaan dari orang tertentu yang sangat banyak uang, yang dia pengen menciptakan karyawan, gitu. Pengen menciptakan pegawai, gitu. Karena kita akan memasuki dunia industri, revolusi industri waktu itu. Akhirnya diperlukan pegawai-pegawai itu yang taat sama Sistem. itu. Makanya dibuatlah sekolah yang tujuannya sebetulnya mah yaitu tadi menciptakan para pegawai itu. Itu yang kita kenal sekarang dengan vokasi. Vokasi. Gitu. Stop dulu. Itu nanti kita bahas di judul yang lain. Ya. Oke, jadi seperti itu. Tak terasa kan waktunya ternyata panjang. Ini ya karena sekarang agak panjang karena ada perkenalan kan. Mungkin nanti akan lebih singkat lah. Next episode mungkin akan sedikit lebih singkat. Yang penting maksudnya nyampe. Oke. Jadi dari perkenalan yang tadi dan sedikit pembahasan yang barusan sudah dibahas sama kita, udah kelihatan ternyata originalnya kita beneran pendidik. Jadi kemungkinan nanti pembahasannya banyak dari sudut pandang pendidikan juga. Jadi mungkin bisa jadi nanti membahas sesuatu yang viral, tapi kan sudut pandang kita akan jatuhnya lagi ke pendidikan gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada komedi-komedi yang garing, itu juga sudut pandang pendidikan. Oke, jadi terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa kalau sempat mampir di
podcast kita juga, dan terus pantengin episode-episode baru di channel YouTube kita di Obrolan Tapi. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa Komen, like, like. Nah, itu kalau YouTube kan gitu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.